Hai semua, namaku Thalia. Cerita yang bakal aku share ini kejadiannya udah lama banget, sekitar tahun 2005. Itu kayaknya aku kelas 3 SD. Jadi pada saat itu aku lagi suka banget main petak umpet sama masku dan adik sepupuku. Nah lucunya kita ini suka main petak umpetnya di dalam kamar. Jadi lampu kita matiin, pintu kita tutup, karena menurut kita lebih seru aja main petak umpet di ruangan yang gelap. Selain itu juga di dalam kamar kan kita bisa nyalain AC, jadi dingin. Nah setiap kita main petak umpet bertiga, itu selalu ada yang jagain, yaitu mamahku. Oke, uh, sebelum cerita aku bakal kasih gambaran sedikit ya tentang tata letak ruangannya. Jadi kalau kita masuk kamar tuh, begitu kita buka pintu kita pasti langsung berhadapan-hadapan sama cermin. Terus di sebelah kirinya ada TV dan di sebelah kanannya ada kasur. Jadi kasurnya kayak ngadep ke TV gitu. Luas ruangan ini, kamar ini sekitar 3,5 kali 3 meter. Terus di atas cermin itu ada kayak jendela, apa ya namanya, jendela krep ya kali ya, ukurannya sekitar 60 kali 50, yang kacanya ada 3 gitu, persegi panjang. Kalau kita mau buka jendelanya ada tuas di sebelah kiri, kita tarik, dan kalau mau tutup tuasnya tinggal didorong gitu loh. Dan itu kacanya warna gelap ya guys. Terus di sebelah kaca, maksudnya kaca itu mengarah sebelahnya tuh udah, itu bukan bagian dari rumah kami udahan, itu kayak gang gitu, tapi gangnya buntu karena panjang gang itu cuman sepanjang rumah aku ke belakang. Terus mentok itu cuman kayak ada got kecil untuk tempat pembuangan air, saluran pembuangan air gitu. Jadi tentunya itu gang bukan untuk lewatan warga ya. Selain itu, pada saat itu seingat aku di gang itu tuh ada ditaruh genteng gitu. Jadi banyak banget, kayak kalau kita habis bangun rumah tapi kayak gentengnya sisa terus ditaruh di situ gitu loh. Dan itu full sih, dari depan sampai ke belakang tuh isinya genteng. Dan emang gak ada yang pernah masuk ke situ juga, jadi kayak udah kotor banget gitu ya. Kalau sekarang sih gangnya, gentengnya udah diambil, udah bersih, udah kosong lempeng aja gitu. Oh iya, lebar gang ini tuh selebar badan satu orang dewasa yang badannya tuh standar ya, maksudnya nggak gitu gendut, nggak gitu kurus. So pada malam itu kita nih kalau main petak umpet selalu malam ya, kayak jam-jam setelah Ba'da Isya gitu, karena adikku dan mamahnya, which is tanteku, mereka sering banget main kesini Ba'da Isya. Jadi setiap dia kesini tuh kita selalu ajakin dia main petak umpet. Jadi pada malam itu kita main petak umpet nih seperti biasa. Kita ketawa-ketawa, ya pokoknya seru lah. Waktu itu aku inget banget kejadiannya itu pas adik sepupuku nih yang jaga gitu. Jadi dia tutup mata, aku dan masku kita sembunyi. Keadaan hening sampai di dalam tempat persembunyianku aku tuh dengar suara mama bilang kayak begini, "Rek, Rek, Rinio,
delok niku apa, yang artinya coba deh kesini, lihat itu apaan sih gitu. Terus di dalam tempat persembunyianku nih aku kayak kaget sih. Nah, lebih ke penasaran gitu ya. Ada apa nih? Tumben banget mama bilang kayak begitu. Penasaran, aku keluar dong. Terus masku juga keluar dari tempat persembunyiannya. Adik sepupuku juga mulai buka matanya. Terus ternyata mama itu udah berdiri di depan TV. Jadi di antara kasur dan TV gitu. Beliau berdiri di situ dan tangannya tuh nunjuk ke jendela yang di atas cermin itu. Terus kita langsung kumpul dong di tempat mama berdiri. Dan setelah kita lihat yang ditunjuk mama tuh apaan, ternyata itu adalah 3 sosok pocong. Tapi yang aku lihat tuh kayak cuman nggak full body ya, cuman dari dada ke atas aja gitu. Dan itu jelas banget. Karena kan mereka putih ya, dan background ruangan kita tuh hitam, gang di sebelah tuh juga gelap. Jadi mereka kelihatan jelas banget, 3 gitu berjejer. Tapi pada saat itu yang kita lihat tuh cuman kayak bayangannya doang, siluet putih gitu loh. Dan itu jelas banget kayak guling, terus atasnya ada ditaliin gitu, kayak permen masa kecil. Tapi lucunya nih, mereka tuh kayak ukurannya tuh dari yang gede, sedang, dan kecil. Seolah-olah mereka tuh kayak bapak, emak, dan anaknya gitu. Jadi pada saat itu, setelah kita lihat, yang aku rasain adalah kaki lemes, terus kayak deg-degan gitu. Dan kita bertiga langsung rebutan tutup muka di belakang mamahku. Jadi bajunya mamahku tuh kita tarik-tarik. Terus setelah itu kita langsung buka pintu, kita lari keluar dan kita teriak-teriak. Sampai tanteku yang pada saat itu lagi lihat TV di ruang tamu tuh uh, heran, ada apaan sih? Ya kita cerita, itu ada pocong, ada 3 pocong gitu. Di jendela kita lihat. Terus akhirnya kita berempat ke kamar lagi, nyamperin mama. Dan ternyata waktu kita buka pintu, cuma tinggal mama doang, mereka udah gak ada. Dan lampu kamar udah dinyalain mama gitu. Jadi itu menjadi satu-satunya momen yang aku ngeliat wujud mereka segitu jelasnya. Dan sebenarnya aku juga sampai sekarang nggak percaya sih sama apa yang aku lihat gitu, karena aku bukan orang yang bisa lihat gitu, sama sekali nggak bisa. Jadi akhir-akhir ini setelah aku kepikiran untuk berkontribusi jadi kontributor di Do You See What I See, aku konfirmasi lagi nih ke mama, apakah yang pada saat itu aku lihat tuh emang bener kayak begitu. Dan ternyata jawabannya mama emang iya. Aku konfirmasi ke masku juga, jawabannya iya, emang kayak begitu. Terus aku tanya lagi dong ke mama, setelah kita keluar pada saat itu, mama tuh di kamar tuh gimana, apa yang terjadi gitu. Jadi kata mama, setelah kita keluar, mama tuh emang orangnya chill banget ya. Di antara keluargaku yang di rumah itu ya, maksudnya mama tuh orang yang paling peka gitu deh, yang paling sering lihat. Tapi juga bukan yang indigo yang bisa lihat gitu, enggak juga. Nah pada saat itu lampu tuh langsung dinyalain dan keadaan ruangan kan mulai terang, dan mereka juga ikut hilang seiring dengan menerangnya ruangan. Tapi aku yakin sih, di setiap rumah tuh pasti ada cerita-cerita yang kayak begini tuh, pasti ada gitu. Karena pada dasarnya ya emang kita hidup berdampingan sama mereka. Jadi menurut aku, selama
mereka maksudnya gangguannya nggak ekstrim gitu ya, ya is okay aja sih gitu, saling menghargai aja masing-masing gitu. Oke, sekian dulu cerita dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.